Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang jaringan komputer dan internet yang kami berasal dari kelompok 1. Sebelum mulai, mari kita perkenalkan dulu siapa saja anggota kelompok 1. Mata pelajaran informatika. Nah, anggota kelompoknya yang pertama adalah Dinda Naira Alfianti, yaitu saya sendiri, dan lalu Nina Karlina, Citra Mutiara, Nurwolan Meli, Mutia Herlina, dan juga Ahdiat Halimuni. Langsung saja ke pembahasannya. Yang A, jaringan lokal dan internet. 1. Jaringan lokal. Jaringan area lokal LAN menyediakan kemampuan jaringan ke sekelompok komputer yang berdekatan satu sama lain, seperti di gedung, kantor, sekolah, atau rumah. LAN biasanya dibangun untuk memungkinkan berbagai sumber daya dan layanan, seperti file, printer, permainan, aplikasi, email, atau akses internet. Beberapa jaringan lokal dapat berdiri sendiri, terputus dari jaringan lain, atau mungkin terhubung ke LAN atau WAN seperti internet. Jaringan rumah tradisional ada LAN individual, tetapi mungkin memiliki beberapa LAN di dalam rumahnya. Seperti jika jaringan tamu sudah diatur, setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki ID unik yang berbeda satu sama lain dan disebut sebagai alamat IP address. Misalnya 192.168.0.1. Dalam implementasinya, biasanya satu perangkat akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya akan disebut client. Yang kedua adalah internet. Teknologi yang semakin canggih telah membawa perubahan besar bagi kehidupan dunia. Salah satunya cara berkirim pesan. Dahulu, berkirim pesan hanya dapat dilakukan menggunakan surat, yang tentu membutuhkan waktu yang sangat lama. Saat ini, hanya dengan beberapa satu ketik saja, Anda dapat mengirim pesan secara langsung, dapat diterima saat itu juga dengan teman atau saudara yang berada di tempat yang jauh dari Anda. Tahukah Anda teknologi apa yang mendukung hal tersebut? Ya, itu semua berkat internet. Keberadaan internet sudah menjangkau di seluruh bidang, tidak hanya dalam hal berkirim pesan saja. Internet dapat diakses jika perangkat terhubung dengan salah satu ISP, Internet Service Provider, menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Lalu, apa sih itu internet? Nah, menurut Alan 2005, internet adalah jaringan komputer yang saling terhubung dan memiliki kemampuan membaca dan menguraikan IP, Internet Protocol, dan TCP, Transmission Control Protocol. Menurut Mustafa 2021, jaringan internet ini memungkinkan adanya pertukaran daya paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep juga, jaringan internet juga disebut jaringan area luas WAN with area network. Yang ketiga, koneksivitas internet. Koneksi dengan internet umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, ataupun kabel twisted pair. Meski demikian, Anda juga bisa terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel, wireless connection. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode sendiri untuk terkoneksi ke dalam jaringan internet. Beberapa jenis koneksi internet yaitu A. Dial-up PSTN menggunakan jaringan telepon dengan kecepatan akses maksimum 56 kbps, membutuhkan komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. Yang B adalah ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, memanfaatkan modem dengan pembagian frekuensi tinggi untuk data dan frekuensi rendah untuk suara, memberikan akses internet lebih stabil dibanding dial-up. C. LAN, Local Area Network, jaringan yang menghubungkan beberapa komputer ke server atau ISP menggunakan kabel koaksial atau UTP. Dan D, yaitu TV, kabel menggunakan kabel, kemudian aksesnya berbagi untuk televisi dan koneksi internet di dalam jaringan rumah. Kabel memakai koaksial dan menggunakan pemisah saluran kabel, salah satunya ke modem. B. Komunikasi data dengan ponsel dan proteksi data saat berinternet. 1. Yaitu komunikasi data dengan ponsel. Selain untuk berkomunikasi, saat ini ponsel juga dapat digunakan untuk mencari informasi hingga menjalankan bisnis loh. Fungsi ponsel itu cukup beragam. Ini tentu sangat menguntungkan bagi para penggunanya. Namun, Anda juga tetap perlu memperhatikan keamanan data. A. Jaringan komunikasi pada ponsel. 1. GPRS, kecepatannya 35-171 kbps untuk pesan teks yang sederhana. Yang kedua adalah Edge
Kecepatannya dari 120 sampai 384 kbps untuk pesan multimedia. 3. 3G UMTS. Kecepatannya dari 384 kbps sampai 2 kbps untuk membuka halaman web dan video call. Yang keempat, 3,5 4G atau 3,75G HSDPA atau HSPA+. Kecepatan 600 sampai 10 Mbps untuk streaming video dan musik. Yang kelima, 4G LTE, kecepatan hingga 100 Mbps untuk mobile TV dan gaming online. Lalu yang keenam adalah 5G, kecepatan hingga 20 Gbps digunakan untuk IoT, virtual reality, dan augmented reality. B. Komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data dengan ponsel adalah proses transfer data antara perangkat melalui jaringan seluler. Data ini dapat berupa teks, gambar, video, ataupun audio. Komunikasi ini meningkatkan kecepatan dan juga kemudahan transfer data sehingga mempermudah pekerjaan. Jenis koneksi yang sering digunakan yaitu seperti kabel data, Bluetooth, dan juga Wi-Fi. 2. Proteksi data saat berinternet. Pesan di media sosial biasanya dienkripsi untuk melindunginya dari akses pihak lain. Saat login di situs web, perhatikan keamanan situs dengan memastikan adanya HTTPS dan ikon kunci di alamat situs. HTTP dan HTTPS. HTTP adalah protokol communication silent center yang tidak menjamin keamanan. Sebaliknya, HTTPS menggunakan teknologi SSL untuk mengenkripsi data dan melindungi informasi sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. SSL juga berfungsi mengautentikasi situs web dan memastikan keamanannya. Terima kasih. Sekian presentasi kami dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.